Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy. Untuk membuktikan dia pelaku bukan saksi lagi, yaitu yang dikatakan Polri adalah scientific crime investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah hasil laboratnya, adakah di HP ini. Kalau itu semua nggak ada, ya udah bisa. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Hari demi hari berlalu, pengungkapan atas kasus tewasnya Vina seolah terus-menerus bertambah kusut. Apalagi dengan adanya aktor-aktor baru yang bermunculan satu persatu, membuat proses penyelidikan terkesan begitu berlarut-larut. Seperti diketahui, puluhan kuasa hukum kini telah membentengi tersangka Peggy Setiawan yang siap membersihkan nama sekaligus membebaskan Peggy dari dinginnya lantai tahanan. Sontak saja geliat itu memancing reaksi dari pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, yakni Hotman Paris Hutapea. Pasalnya, ia menduga kalau sebagian pengacara tersebut hanya menggunakan kasus ini untuk sekedar mendompleng nama. Tak berhenti sampai di situ saja, Hotman Paris bahkan memberi saran agar Peggy Setiawan dapat didampingi pengacara yang lebih kompeten dan kawakan. Ya, pengacara kondang asal Sumatera Utara itu memberi masukan agar Peggy dapat dibela oleh dua rekannya kala bertugas sebagai tim kuasa hukum Prabowo Gibran, yakni Otto Hasibuan dan Yusril Iza Mahendra. Lantas, benarkah masukan itu berakar dari perasaan jengah Hotman melihat banyaknya pengacara yang membela Peggy? Serta mungkinkah pula Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan akan terlibat dalam polemik panas ini? Saran Hotman Paris untuk tersangka Peggy di kasus Vina Cirebon. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam, maka diperlukan pengacara-pengacara yang berreputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung, bukan pengacara yang sering dipecat oleh kliennya. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Terus terang aja soal kasus Vina sebenarnya saya tidak ingin berkomentar banyak karena ini sudah banyak orang yang menanganinya. Saya justru sibuk sekarang ini memberikan perhatian kepada kita sedang siapkan PK untuk Jessica Wongso. Semakin kemari ini kasus Vina semakin di belakang ya, dan yang didepankan itu lebih viral pada fokus kinerja kepolisian dan terkait Peggy ya, yang konon dianggap janggal ya penangkapannya, dan itu yang mungkin tidak diharapkan juga bagi keluarga Vina ya, karena jangan sampai kasus ini bias dan akhirnya buyar tidak jelas. Untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak, kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Iya, memang ini adalah suatu suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini.
Nah sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak? No comment. Wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Ya, kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa-terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Pihak keluarga Vina mengharapkan kematian Vina mendapatkan keadilan dengan polisi menangkap orang-orang yang benar-benar memang mereka pelakunya ya. Dan kita harapkan juga keluarga Vina fokus ya. Kalau memang dianggap pelaku itu ya bukan atau dianggap janggal ya, berikan klarifikasi yang jelas ya, seperti itu. Tak dapat dipungkiri, pernyataan Hotman Paris Hutapea memang bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak, banyak sosok yang mulai bermunculan sejak kasus tewasnya Vina kembali jadi bahan perbincangan. Mulai dari ucapan mengejutkan dari beberapa pihak yang mengaku menyaksikan kejadian nahas itu, hingga pengacara Peggy Setiawan yang kini berjumlah puluhan. Namun, terlepas dari komentar Hotman, geliat tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam mengais keadilan bagi sang klien memang tak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, dalam hitungan hari, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan akan segera menjalani proses pra-peradilan. Terbaru, tepatnya pada hari Selasa 4 Juni kemarin, pihaknya pun kembali menyambangi markas aparat kepolisian untuk menghadirkan 2 saksi lain, guna membuktikan kalau Peggy Setiawan tidak berada di TKP pada saat kejadian. Lantas, seperti apa mantan Kabareskrim Polri melihat aksi Peggy yang terus-menerus menghadirkan saksi? Serta bagaimanakah pula kesaksian yang diberikan 2 saksi baru tersebut? Hari ini Sini. Ini agendanya memenuhi panggilan penyidik Polda. Ini Robi, ini Yadi. Jadi ini sebenarnya dipanggil sudah lama barengan Pak Harsono. Cuma beliau nggak kabari saya karena nggak ngerti. Setelah informasi kemarin kan ini orangnya. Nah ini kalau Robi dapat panggilan yang sedianya hari Senin. Cuma setelah koordinasi hari Selasa sekarang boleh ya sudah sekarang jadi sama Robi. Kalau itu kan saya tidak bisa berkomentar banyak karena kan kami juga kan tidak mengikuti ceritanya secara langsung dari kepolisian, juga kami tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu tadi yang saya katakan, sah-sah saja Peggy itu sedang berupaya menyelamatkan dirinya toh. Sah saja, apapun dia lakukan itu sah saja. Semakin banyak saksi yang menguatkan ketidakterlibatan Peggy terhadap kasus ini itu semakin bagus. Hanya saja harus dibarengi dengan bukti lainnya yang menguatkan gitu. Kalau memang ada yang membuktikan saat 27 Agustus Peggy tidak ada di Cirebon, nah itu buktikan. Robi ini adiknya Peggy Setiawan yang tidur bareng, yang diceritakan sudah diceritakan sama Bondol itu kan, nganter Bondol ya sampai ke jalan raya, sampai dapat angkot. Kemudian Robi, Peggy Setiawan, dan Ibnu balik lagi ke bedeng dan tidur ya. Nah kalau Pak Yadi ini setelah saya tanya itu pulang sebelum kejadian peristiwa itu sudah pulang. Jadi kerjanya cuma seminggu Pak ya, seminggu. Nah seminggu di sana itu ketemu Peggy nggak Pak? Ketemu. Nah, terus Bapak pulang? Ya pulang. Nah Bapak di sana ketemu siapa aja waktu kerja tuh? Bapaknya ya. Boleh, yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya,
tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak, itu saja. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Ya, saya sangat yakin ya. Makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi dan saya yakin ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang nggak ngerti hukum, mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saya sangat yakin. Ya entah, nggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa kan saya juga nggak tahu ya. Ya, tapi ini karena ada tahapan dari kepolisian mengambil data, membuktikan, ya kan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi hingga mengkerucut menetapkan satu orang tersangka. Nah itu kan masih ada proses gitu. Kita tunggu saja lah ya. Kita tunggu saja, netizen juga berdoa semoga ini bisa terungkap. Tidak hanya Peggy Setiawan, perjuangan mencari keadilan pun tengah ditempuh pula oleh Saka Tatal. Seperti diketahui, Saka merupakan salah satu terdakwa kasus Vina yang telah menyelesaikan masa tahanannya pada tahun 2020 silam. Kini, Saka tengah berancang-ancang untuk mengajukan peninjauan kembali. Menariknya, dalam proses yang akan diambilnya itu, Saka melibatkan dua pengacara populer, yakni Krisnamurti dan Farhad Abbas. Dalam masalah ini kan juga masalah ini kan sudah inkrah, artinya sudah berkeputusan tetap. Ya. Jadi jalan satu-satunya untuk merehabilitasi nama Saka adalah melalui upaya PK, dengan peninjauan kembali. Tentunya alhamdulillah kan kabar baik bahwa seluruh ahli-ahli pidana sangat merespon dalam kasus ini. Jadi insya Allah dalam beberapa kali ini kami akan diskusi dengan para ahli pidana itu untuk membahas lebih lanjut tentang apa sih mereka melakukan. Akan tetapi, Saka nampak masih berkutat dengan kasus yang merenggut nyawa Vina. Pasalnya, pada tanggal 4 Juni kemarin, Saka Tatal bersama kuasa hukumnya kembali menyambangi Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Lantas, bagaimanakah pandangan kuasa hukum Saka melihat kliennya terus-menerus dilibatkan dalam penyelidikan kasus Vina? Serta seperti apakah pula proses pemeriksaan Saka? Baru beberapa pertanyaan aja, masih dalam sekitar tentang BAP. Kan bahwa BAP tanggal sekian dulu pernah ditandatangani gak ya, kan sekitar pertanyaan-pertanyaan itu aja, belum kepada bukti-bukti foto, kan masih sekitar di dalam BAP aja. Yang BAP terdahulu diingatkan lagi bahwa ini udah pernah dipertanyakan atau gimana, terus kita terangkan bahwa BAP nomor sekian udah pernah kita cabut di dalam persidangan, baru sekitar itu aja. Iya, baru 10 pertanyaan. Ya artinya kan karena ini udah 8 tahun, jadi Saka harus mengingat-ingat kembali, gitu loh, harus mengingat-ingat kembali karena ada BAP yang dilakukan di Polres Cirebon, ada BAP yang dilakukan di Polda. Ya kan, jadi dia harus mengingat-ingat ini dulu BAP di mana, apakah BAP di Polda ataukah BAP di Cirebon. Kalau BAP ini ini terus penyidik tadi juga menanyakan kan apakah selama di Polda ada penganiayaan atau kekerasan atau apa, ya, dijawab tidak ada. Kalau di Polda nggak ada gitu, yang ada hanya di Cirebon. Oke, intinya pemeriksaan sekarang berdasarkan surat penyidikan terkait 2016 baik yang dikeluarkan Polres maupun Polda Jawa Barat terhadap terdakwa atau terpidana atau bukan tersangka Peggy yang ditangkap ini. Nah, jadi berarti jelas kan klien kita ini sebagai saksi. Jadi kalau dia sebagai saksi, yang menjadi persoalan adalah ketika 8 tahun dia diperiksa, dia masih anak kecil. Nah, jadi harusnya menurut saya polisi harus memperlakukan dia seperti anak kecil juga dulu. Kalau perlu prosesnya di pendampingan dari bapasnya itu harus ada gitu. Walaupun dia udah dewasa. Karena dari awal udah tegang nih kita. Tapi kita peringatkan bahwa loh, nggak bisa begitu gitu. Karena traumatik yang dialami oleh si
Saka ini ya itu membuat dia berbeda, menjadi diri yang berbeda gitu. Jangan kau udah dewasa jadi kau harus tidak bisa gitu. Kalau dia nggak jawab juga nggak apa-apa. Wong dia juga sudah menjalani hukuman itu gitu. Tujuannya membantu, Bang. Ya, tujuan membantu polisi ya, tidak perlu lagi ditekan-tekan dia gitu. Memang yang saya sampaikan itu selama ini kan memang Saka ini dapat tekanan, tapi setelah saya lihat dari kesimpulan di persidangan sih bukan dia mencabut berita acara pemeriksaan, tapi dia menjelaskan begitu adanya penekanan kekerasan yang dialami, tapi itu tidak didengar oleh majelis. Jadi tidak dianggap, bahkan sempat dibentak oleh majelis hakim, ya. Seolah-olah misalnya gini, dia ke bengkel malam, mana ada orang ke bengkel malam-malam, kayak seperti itu. Sehingga dalam sekarang kondisi mereka masih tertekan ya, biasalah umur 16 tahun di penjara, 8 tahun dan 4 tahun menjalaninya. Ya begitu ya, tadi disampaikan kakaknya langsung. Pemeriksaan ini agak unik, karena pihak polisi membolehkan kakaknya mendampingi gitu. Karena beban psikis yang dialami seperti ini tidak semudah. Saya menyatakan jangan polisi memperlakukan, dulu dia anak kecil, sekarang dewasa enggak. Tentu ada kaitan, traumatisnya itu ada gitu. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui itu. Lanjutannya kita tunggu selanjutnya. Kita mungkin rencana akan ke Cirebon dan ke Indramayu untuk ke Rumah Sakit Gunung Jati. Hari ini atau apa nih Bang? Langsung apa gimana? Gunung Jati. Nanti kita akan roadshow kan ke rumah sakit yang pertama Visum. Kan rumah sakit pertama Visum. Terus ada beberapa tempat lagi yang akan kita roadshow di sana. Oke. Rencana rencana mungkin hari Kamis ya. Rencana hari Kamis. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.